kepada kami beban yang tak sanggup kami memikul. Lanjut lagi, apa itu? Wa'fu anna, maafkan kami. Wa'fu lana, ampuni kami. Warhamna, kasihilah kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, bantulah kami, tolong kami terhadap kaum kafir. Jadi itu berita-berita gembira. Kalau berita gembira itu kita sikapi dengan apa? Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Gembira ada, tapi gimana meresponnya supaya kegembiraan itu benar-benar datang? Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu beraktivitas. Kerja iya, ya. Beramal, berbuat, apa aja terbentur-bentur biarkan ini PRN apa nih? Pekulongan ya. Pondok Jagung itu belum punya ini, belum punya apa yang apa. Emang yang punya Tuhan cuma pindahin doang, nanti semuanya udah ada, tinggal pindahin. Gak ada duit, di bank punya duit tinggal pindahin. Gak ada itu tinggal pindah-pindah, semuanya udah ada. Tinggal pindahin. Pindah itu dengan sistematika, metodologi dan effort. Itu namanya upaya ikhtiar, ijtihad, jihad. Kalau jihad udah perang itu. Ijtihad itu usaha sungguh-sungguh. Makanya perlu sikap itu. Ini baru keras tadi ya. Setelah keras itu sidik itu setelah amanah namanya sidik ya. Amanah, sidik, baru fatonah dan tablik gitu ya. Nah, sidik itu benar. Kebenar itu competitiveness, kebersaingan kita itu ada. Makanya kita bersaing itu pas tapi berkhairat ya, bukan nginjak sana nginjak sini, bukan. Dan saling memberdayakan. Nah, ini kolaborasi. Saya bilang apa namanya, NU, Muhammadiyah, Persis, Matul Anwar harus bainal NU wal Muhammadiyah wal Persis wal ghairah wal bunyan disebut antara Muhammadiyah, NU, Persis dan sebuah bangunan saling menguatkan antara satu dan yang lainnya. Jangan mau diadu domba. DVDN Ampera. Kalau kemarin mau menyaksikan tayangan kemarin kan, ini demo yang gimana sih sebenarnya ini? Siapa ngomong siapa lagi tunggang-tunggang kan? Nah, kan udah terbiasa dengan tunggang-tunggang itu dari nenek moyang kita 320 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, apalagi oleh Portugis, oleh Inggris, oleh Spanyol. Kalau yang begitu diterus-teruskan, orang senang lihat keputannya. Jangan hanya sekedar kunut, tidak kunut, ya pakai sedina, nggak sedina, ya udah. Sekarang yang adalah kita bersegera. Kata Tuhan apa? Dalam surat An-Nahl, Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada pengampunan, wasari'u ila maghfiratin, pada pengampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ardu, Tuhannya seperti luas langit dan bumi. Surga itu uiddat lil muttaqin, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. What the meaning takwa? Apa itu takwa? Banyak hal yang disebut takwa. Pertama, ada yang mengatakan takwa itu do the best what we can, mengerjakan yang terbaik yang tidak bisa, itu takwa. Kalau khotib sering di mimbar ngomong imtithalul awamir wa jtinabun nawahi, itulah takwa. Mengerjakan segala apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Makanya wasana bila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Surga itu kan yang enak-enak kan? Nah, makanya yang bahagia itu kan
Negara yang paling bahagia di dunia sekarang negara mana katanya? Negara Skandinavia. Saudi Arabia nggak bahagia ya. Secara kedua itu. Padahal kita anggap itu Madinah Al-Munawwarah, kota di Masjidil Haram, itu nggak menjadi ternyata. Kata survei indikator menurut standar dunia yang kekuatan medianya dia menguasai. Jadi ya indikator bahagia itu apa? Jadi kebahagiaan di sini dianggapnya kita ini belum bahagia. Ya, belum bahagia. Maka untuk mendatangkan kegembiraan dan kemajuan ini kita dipaksa oleh Tuhan melalui ayat Quran tadi. Apa itu pengakuan? Saya juga dijawab oleh Ali Imran 134 apa? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu berkontribusi dalam keadaan lapang dan sempit. Kontribusi itu apa? Memberikan sesuatu kepada siapapun, kepada pihak manapun yang pemberian itu mampu bernilai positif. Diberi itu apa? Ada memberi waktu. Nah, ini mau nongkrong begini kan, walaupun ada kepaksa nggak enak apa gimana, kan udah paksa diri kita ini untuk melihatkan kesiaran agama itu. Sebenarnya saya malu sebagai teman perempuan. Jujur saja, kalau kata Jackson, jujur nih saya juga. Ya capek juga, tapi udah ini kerjaan dan kita harus maksakan diri kita. Emang kalau diikutin di antara ibadah kita ini ada mindful, ada hati, ada nurani, ada nafsu. Tergantung kita memprioritaskannya, memprioritaskan hawa nafsu apa, memprioritaskan nurani kalbu kita yang salih ini. Terserah kita. Tapi tanggung jawab resiko ini juga ada. Maka kita paksakan diri kita. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mampu berkontribusi dalam keadaan lapang. Kelapangan itu apa? Ada kelapangan duit, ada kelapangan pemikiran, ada kelapangan perasaan. Kelapangan perasaan itu juga perlu. Ada orang yang main doa ya kerjanya, ada nggak kalau kayak main doa? Yang main doa itu apa ya? Jalanin aja. Pokoknya dia selalu salah dan kalau kita salah aja. Nah, itu kalau kita biarkan dia menyalah-nyalahin kita terima saja dan kita bawa senyum saja, itu sama aja udah memberikan berkontribusi secara perasaan. Ya aku harus mana air monggo, marah monggo, serah aja gimana. Kalau nggak bisa kita begitu, itu bagian dari kontribusi kita. Sekarang kan kita penyakitnya status aja bisa diribut kan. Itu mungkin sekali. Ini kadang saya pikir ada palsu ini tentang medsos ini. Seperti ayat Quran katakan ini, aina ma takunu yudrikumul maut walaupun kuntum fi burujin musayyadah. Di manapun kamu berada, kamu akan didatangi oleh kematian walaupun kamu berada dalam benteng yang dibuat dari baja. Seperti itu kan. Kalau saya bukan meleset ya, saya analogikan keadaan sekarang. Aina ma takunu yudrikumul medsos walaupun kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kamu akan datang oleh medsos walaupun kamu berada dalam benteng yang terbuat dari baja. Kira-kira dia bisa jadi menolong malaikat, dia bisa juga jadi zombie, dia bisa jadi monster, dia bisa juga jadi memakan, menghancurkan. Wah, fitnah apa kan? Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi mempunyai kelapangan, dia memberi dalam kelapangan, dia memberikan kelapangan pikiran, kelapangan. Dan dalam keadaan sempit, ada kadang-kadang kita ini ada perasaan kita sempit, yang mana lagi kurang sehat, orang datang ke kita, malahan dia bukan datang dengan kita, malah curhat, malahan bikin beban perasaan kita juga. Tapi yang kita terima juga, itu nggak mudah.
memaafkan di kala kita berhak marah, tapi kita maafkan. Itu. Dan apalagi ya, kadang kita mengetahui kata-kata yang sudah menyinggung kita, tapi kita dalam keadaan uang pas-pasan, tiba-tiba ada promo masjid, ya, nggak dikasih nggak enak, udahlah. Jadi merem kita. Jadi memang hidup itu, kalau lagu ada band itu namanya masuk. Hidup itu adalah anugerah, kan itu. Tapi ada bilang itu bencana. Kalau hayat bala. Kalau bisa mah, usah hidup aja tadi dah kalau bikin ceritanya. Kan ada gitu kadang-kadang kita yakinlah ada. Kalau nggak ada itu bohong. Nabi aja pernah suntuk waktu itu dengan sahabat. Sampai-sampai sahabat nanya ke Nabi, Nabi ini dakwah lah tidak pakai. Kok kalau benar-benar Tuhan membantu kita kan sampai sekarang nggak ada menangnya, kita kamu jadi apa? Akhirnya turunlah ayat surat Al-Isra. Itu surat penghiburan bagi Nabi. Alam nasrah laka sadra. Bukankah telah kami lapangkan dada? Allazi angkada zahra. Apa itu? Yang telah membebani beban rasa, beban pikiran, beban kantor. Ya kita kalau itu sudah agak kemampuan dikit, pasti banyak nempel kan? Banyak yang nempel. Ponakan, mesra, dia ini, dia ini, ngaku aja semua itu. Kita saudara saya ini apa? Makanya kepala daerah itu harus pilih puyeng gitu. Saya yang punya kepala di kepala daerah, apa ente puyeng amat? Ini banyak tim susah belum bayar. Ada tim susah itu banyak pakai, saya pakai jabatan. Kalau ditaruh ini kita salah. Ini bupati itu bukan gembira, malah puyeng gitu. Ada akibat-akibatnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi memang dalam keadaan sempit dan akhirnya kita harus mampu itu membebaskan diri dari perasaan keterbebanan dan kata allazina yunfiquna bisaran wa ya. Yang berikutnya apa? Wal qadimina ghaiza. Ini bagian dari yang bisa mengembirakan kita dan memajukan kita, menahan emosi. Memang katanya marah itu kalau nggak dikeluarkan bikin sakit. Sakit kan, makanya kita berselawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad selawat. Ada juga kata Rasulullah cara menahan emosi itu kalau lagi marah, kita lagi emosi, lagi berdiri duduk. Kalau lagi duduk tidur katanya kan. Kalau nggak berduduk. Jadi menahan emosi itu bagian dari membangun kegembiraan dan kemajuan. Karena kalau udah emosi itu ada emosi konteksnya syahwat, ada emosi konteksnya kemarahan, ada emosi konteksnya egoistik, ya kan? Itu ada bukan dijajah oleh itu kan? Oh, ini jam lebih ya? Lama juga ini. Ini ya, sampai jam berapa ini batasnya Pak Ketua? Sampai zuhur boleh. Ya. Lanjut terus. Wal kadhimina al-ghaiza, menahan emosi. Karena dalam dakwah itu dikatakan apa? Fa bima rahmatin minallah lintala. Dengan kasih sayang dari Allah kamu lemah lembut. Fa bima rahmatin minallah lintala walaupun terpaksa kalau kamu emosi ghalizal yang menjadi mengkau dan fakir di Allah. Mereka akan mengambil dari berdakwah. Ya, itu. Ya, dakwah itu kan bukan kepentingan agama. Kepentingan kita sebenarnya berdakwah itu kan bersilaturahim, silaturahim tidak. Berkunjung, ukur,
sekarang bukan itu banyak kan, bagus lagi ceramahnya. Ini membangun suasana aja, kelihatan dulu kita itu, jadi ada saling kontak wajah, kontak tangan, kontak fisik, dan kita berkumpul gitu, ya. Jadi di situ wal kaziminal ghaidza, menahan emosi, lintalahu walaupun tafazzan alizal kami lan faqru min qawli, kalau kamu kasar-kasar keras-keras kan kabur. Maka pilihan terbaiknya wa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, ya. Apa? Wastaghfir lahum itu mohon ampun buat mereka. Wasyawirhum bil amri, ajak mereka bermusyawarah, ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, jadi tawakal, balikan kepada Allah kalau sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang ada. Jadi kalau sudah begitu, maka kekuatannya kekuatan ilmi, kuwatul ilmi, ketiga kekuatan kuwatul ittihad, kekuatan persatuan. Maka menurut saya persatuan ini perlu sekali untuk membangun kekuatan, untuk menguatkan apa? Kuat otaknya, kuat badannya, kuat kantongnya. Ekonomi itu ya dunia khair menjadi sulam, tangan di atas lebih baik daripada di bawah. Maka sekarang salah satu penyangga ekonomi itu produktivitas produk. Maka produk apa sekarang yang bisa dikembangkan? Saya melihat Muhammadiyah Jawa Tengah itu kemarin bicara ya nggak usah terlalu banyak lagi urusan sekolah, perguruan tinggi di Jawa Tengah ya sakit. Sekarang masuk ke ranah produksi. Bisa nggak kita berproduksi seperti Unilever? Unilever kan? Itu Unilever itu bapak gunakan, ibu gunakan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pepsodent, sampo, pembersih ini, pembersih itu, habis itu makan indomie, pokoknya ya ambil semua, everything di use, ya. Jadi from apa lagi bangun sampai tidur lagi, oke? Nah sekarang kapan? Makanya kampus, saya kebetulan juga diamanai jadi rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tadi datang ke saya ini anak jamaahnya katanya kan masuk teknik sipil. Nah, mohon Pak Rektor katanya ini masuk KIM, kalau KIM-nya ini terbatas kita kasih minta izin ke bendahara, ke sekretaris PPH nih Pak Burhanuddin gitu ya. Nah, beliau yang punya itu beliau sebenarnya ya. Jadi kita petugas pelaksanaannya ya. Jadi yang universitas itu Universitas Muhammadiyah Tangerang itu mahasiswanya ada 14 ribuan dulu sampai 17 ribu karena COVID gitu ya. Prodi kita itu jurusan itu banyak sekali, ada 34 program studi. Nah, kalau teknik itu ada informatika, ada sipil, ada industri, ada mesin, ada apalagi ya informatika, mesin, sipil, elektro. Jadi sekarang kita pernah diajak ke pabrik mobil guling. Tapi jemaah kita mintanya BYD itu, BYD misalnya ya. Kita diajak ke pabrik guling. Ini mau jualan, nanti kita ini yang pimpinan perguruan tinggi mau jualan saja atau kita alih transfer atau transfer teknologi atau berbagi saham. Di saham itu maksudnya berapa Muhammadiyah uangnya atau anak-anak kita di sekolah di sana dia minta banyak skemanya, ada skemanya anak-anak kita dimasukin di sana jadi alih teknologi lama-lama teknisi guling itu banyak orang Indonesia karena kita nggak boleh bawa kamera. Ini mulai dari apa itu sumbunya itu ditaruh tahap 1, taruh lagi bodinya, taruh lagi akhirnya dari mobil cuma bukan kerangka, cuma barang itunya aja, sumbunya segala barang-barang yang berkaitan jadi mobil utuh sampai ke tahap 37 nggak salah. Jadi mobil utuh. Nah, kita melihat langsung tapi nggak boleh bawa kamera. Ini saja kita udah ada belum? Ya, ada mobil SMK nggak jadi kan? Kemarin itu ada mobil Timor. Bagi yang usianya 50-an tahu mobil Timor kan? Nah, Timor itu kan kaya. Sekarang ada mobil Pak Prabowo yang mobil
perkasa. Mau ya? Mobil apa tuh? Garuda ya? Nah, itu dari pindah. Ada Maluku, Sini Pasar, Maluku Perkasa. Ya, Manimaren itu Perkasa. Sempat diwawancara di podcast saya lihat dia buat apa saja bisa. Cuma politik internasional dan geopolitik itu berpengaruh. Ini trennya kemana nih? Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, Eropa atau Amerika? Asia Timur berarti Tiongkok, Asia Selatan India, Asia Tengah itu Rusia, Eropa itu ya itu udah negara tua lah kita. Ini saya ada cerita menarik nih, kami bertemu di ITB 1000 ilmuwan se-Indonesia bicara dengan Pak Prabowo dan nggak boleh juga bawa pameran HP, mediasi juga nggak boleh, media nasional juga nggak boleh. Apa? Bicara masalah sawit. Jadi Prabowo itu kayak digentak oleh ini Eropa, tapi Prabowo nggak kalah ini juga. Misalnya Prabowo tenang masalah mesin, masalah sawit kami bantu, kata Macron presiden Prancis. Kata Prabowo nggak perlu bantu kami tentang sawit, kami bisa mengolah sawit dan kami bisa gunakan sawit dan kami bisa memanfaatkannya. Pada puncak katanya, nggak tahu nih, puncak untuk ini. Karena sawit itu kan karena tumbuh, tapi orang semua punya sawit. Maka kita takuti tentang apalah merusak lingkungan, merusak atmosfer, merusak ini, udah. Ada emang di mana? Tidak ada di Indonesia merusak. Makan itu, anggur makan itu, tapi nggak cukup dengan ambek begitu doang kan gitu ya. Nah, kita lanjutkan dengan kemauan kita untuk belajar. Kita sadar lama kita ketinggalan, untuk gelap. Tuhan kan ridho bagi kita, susah hidupnya, kan di akhirat itu bisa surga. Nah itu namanya ngeles orang malas dan ngeles orang ketinggalan. Kita lanjut ya, gitu ya. Udah, jadi saya wal kazimin wal ghaiza, menahan emosi. Ini bagian yang penting. Karena Jepang itu maju segala macam, tapi banyak bunuh diri dan emosinya nggak bisa dikendalikan. Dan Jepang sekarang kan kurang orang. Kalau kita juga beberapa pelita datang ke Jepang merawat orang tua dan karena kita lihat di YouTube ya di ya ada orang Madura orang mana itu bertani karena orang Jepang udah nggak mau beranak lagi. Kalau kita masih kebanyakan anak, ya beranak, lucu apa gitu kan. Ya tapi kalau memang ada persiapannya, nah ini buat yang apa? Jadi dakwah yang menggembirakan itu adalah dakwah yang teratur, sistematis dan dakwah yang saling menguatkan. Jadi kembali lagi kita mau kita sungguh-sungguh dalam menjalankan itu, mau meningkatkan spiritualitas kita, mau meningkatkan kemampuan kita anak kita untuk belajar, ya gizinya diperhatikan, jangan dibagi kasih racun, dikasih kan banyak makan racun sekarang, makanan yang olahan yang rasanya enak tapi itu udah ada lagi bentuk aslinya. Ayam jadi sosis, ayam jadi nugget. Kalau ayam ya benar-benar ayam. Kalau ikan ya benar ikan, kasih makan lele atau apa. Jadi banyak sekali sekarang yang dicermati sehingga kita bisa kuat ilmunya, kuat persatuannya, kuat daya juangnya. Jangan lembek gitu ya. Selesai itu, dan simpul-simpul kekuatan masyarakat itu ada di organisasi. Organisasi itu apa? Ada organisasi ini namanya Majelis Taklim, ada masjid, ada musola, ada ranting, ada cabang, ada daerah, ada wilayah, apa aja. Yang penting kita untuk menguatkan simpul umat itu digabung, diikat dia dalam simpul apa? Nah, keterikatan itu namanya ikatan. Ada IRM ya, Ikatan Remaja Masjid, Ikatan Remaja Musola, ada DKM itu organisasi. Ini namanya kuwatul jamaah. Kuwatul jamaah itu kekuatan bersama. Jadi kalau udah kuat kan
diambil ilmu satu macam tiga trilogi organisasi. Pertama, manajemen. Masjid juga perlu manajemen. Yang kedua, leadership kepemimpinan. Yang ketiga apa? Akuntabilitas atau transparansi ataupun governance. Masjid dan ada kas masjid itu ada yang miliaran. Role model masjid sekarang apa? Joko Karyan itu ya. Banyak soal itu. Di sini ini kan banyak orang kaya ini, akunianya banyak, ya mesti juga harus berdaya. Akhirnya kan apa yang bisa kita perbuat sehingga dia menjadi karya nyata. Saya melihat nih Muhammadiyah Utara ini, saya apa lezat ini harus kita ekspor. Ini bawa ini nggak nih Pak Ketua, Pak PCM bawa nggak Indominya? Ini bawa nggak lezat ini bawa? Bawa, nggak bawa ya? Saya mau ngasih aja tadi satu dusnya berapa ya? Saya kasih 500 saja lah. Kasih itu soal masuk saja ini buat ya begini. Nanti saya kasih ya nanti akan sini ya. Ya itu dari saya. Nanti saya titip juga ke Pak Ketua DKI dikit ya. Ini bagian dari komitmen kita untuk berkontribusi. Ya, supaya apa? Kalau sudah saling berkontribusi, semuanya menjadi bergerak, menjadi kuat, menjadi lancar dan menjadi kompak. Dan di Muhammadiyah di Banten ini kami sering bekerjasama juga dengan Nahdiyin. Kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten itu di samping kantor PKB. Kami pernah melakukan suatu wilayah itu dihadiri oleh foto-foto para tokoh NU, foto-fotonya kayak si Masyari, kalau kita pernah suatu wilayah. Jadi kolaborasi sinergi itu harus kita wujudkan, ya, kita wujudkan supaya kegembiraan dan kemajuan itu bisa terwujud. Selesai itu ya, dan tidak akan selesai semuanya karena hidup ini hanya sebuah proses. Akhirnya Allah lah yang menentukan segalanya. Semoga kita mendapat ampunan, keridhaan, kekuatan, kegembiraan dan kemajuan. Amin. Ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih atas perhatian. Nah, astagfirullah wa karim wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.